Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon nasihat Buya untuk sahabat kami yang sekarang itu mungkin bahasanya yang seperti Buya sampaikan tengah didolimi oleh saudaranya. Saudaranya itu dahulu ayahnya sebelum meninggal itu berwasiat bahwa usaha tersebut dititipkan kepada kakak yang paling besar dan titip anaknya yang paling kecil. Saat itu sahabat kami ini masih usianya SMP Buya. Seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ternyata usaha itu dipegang sama kakaknya, sudah jadi miliarder Buya. Tapi sahabat kami ini sekarang kondisinya tidak punya rumah dan terakhir itu dikeluarkan dari perusahaan kakaknya karena difitnah dan semua harta dikuasai oleh kakaknya. Tapi wasilah itu Buya, wasilah sekarang beliau tidak bekerja 1 bulan ini, alhamdulillah sekarang beliau mau datang ke majelis-majelisnya Buya, mau datang ke majelis-majelis ilmu Buya. Seperti itu. Siapa itu yang datang? Sahabat kami Buya. Yang dikeluarkan tadi? Adik yang tadinya SMP itu Buya. Yang kaya raya datang? Yang kaya raya itu kakaknya. Datang sini belum? Kurang paham Buya. Baik. Seperti itu. Nah terus sedikit lagi Buya, saya bilang alhamdulillah dengan kondisi seperti ini jadi wasilah suami istri tersebut mau datang ke sini, alhamdulillah Buya. Namun saya bilang mungkin ini adalah doa-doa situ yang selama ini ia panjatkan seperti itu. Nah terus beliau juga sempat cerita, apa mungkin ya Bu katanya gitu. Saya juga dari dulu saya tuh nggak tahu kalau suami saya itu ternyata orang kaya katanya. Karena dulu memang saya trauma terhadap kekayaan. Saya sangat benci sama orang kaya. Jadi saya selalu berdoa sama Allah, saya tidak ingin kaya. Saya takut zolim katanya Buya. Kata saya kenapa berdoa seperti itu? Ya memang karena saya sejak kecil trauma terhadap kekayaan. Istrinya itu Buya, kalau yang dizolim itu suaminya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kita kritik kepada yang bertanya dulu, apa yang saudara tadi yang dizalimi. Jadi gini loh. Ada orang itu memang kalau betul seperti ceritakan itu abang yang nggak punya hati nurani, mungkin bukan manusia, tapi belum tentu, kita cek dulu dong. Suatu ketika saya bertemu pada seorang, dia sukses. Saya bertanya, kenapa adikmu tidak kau angkat, tidak kau ini? Dipandang orang memang betul, apalagi pengakuan dari adik tersebut, saya tidak pernah diperhatikan oleh abang saya. Ternyata setelah saya duduk dengan orang tersebut, Buya, saya sudah mencoba berkali-kali. Dia susah diatur, semuanya sendiri. Bahkan dia telah mengganggu kelancaran usaha saya gara-gara perilaku dia. Dia nggak mau ngikut. Coba saya ngikut, saya sudah siapkan perusahaan sendiri Buya. Cuman dia nggak mau. Saya pernah kasih modal ini, dia pengen usaha sendiri, habis. Ini habis. Cuman dasar adik tidak baik dia. Maka kebaikan abangnya tidak pernah disebut. Akhirnya dia hidupnya nggak karu-karuan. Dan ini ada semacam itu. Jadi kita perlu cek, jangan-jangan memang orang itu susah diatur. Dan itu yang banyak. Jadi abang hati nurani itu kok gimana berat. Orang lain saja bisa dibaikin, apalagi adik. Bisa jadi susah diatur. Kalau Bang Anu ngikut petunjuk usaha seperti apa, namanya adik sedarah dan sebagainya. Pada dasarnya sedarah ya sahabat, saudara dan nyambung. Ini ada kejadian semacam itu rupanya bukan karena orang itu tidak memperhatikan, tapi susah. Suatu ketika ponakan juga, Pak Ji, ponakanmu kok tidak diperhatikan? Ya susah. Dia semuanya sendiri. Saya modali habis dan sebagainya. Saya bawa ke sini malah mentang-mentang dia ponakan saya, malah ngusah aturan di perusahaan ini. Jadi saya serba salah, saya keluarkan. Tapi masih saya jamin kok dia kasih. Jadi ada bermacam-macam orang karena tidak tahu diri. Ada orang tidak tahu diri itu banyak, sehingga mau digedekan susah. Dan kita juga menemukan digedekan nggak siap, ikirannya sendiri. Coba dia ngakut sam'an wa ta'atan abang, saya ngikut diatur saja, dan dia serius. Itu bisa. Nah, khawatir orang yang model semacam ini yang ditanyakan tadi. Nah kalau tidak, nah ini ya, kita harus kritik semuanya karena ini ada macam-macam. Ada orang kaya sampai ponakannya melarat, nyungsep, nggak diperhatikan. Rupanya bukan tidak perhatikan. Saya sudah menyekolahkan dia. Kamu sekolah apa kau pilih? Nggak mau. Baru masuk saya daftar. Keluar pun nggak ngomong dengan saya.
Sudah begitu saya masing-masing bayari diem tok dengan saya. Loh, bukan saya terus terang saja dengan saya, Bu. Ini ada orang begitu tuh. Jadi kadang-kadang sebetulnya menjadikan yang nyungsep itu adalah karena hatinya sudah tidak baik dengan saudaranya. Yang ngiri dengan saudaranya. Nah, ya akhirnya saudaranya semakin berjaya, dia mau nyungsep. Makanya orang nyungsep, orang hasut itu tidak akan bisa melampaui yang dihasut, percaya. Orang menghasut saudaranya tidak akan bisa melampaui. Adanya nyungsep, semakin nyungsep, hatinya semakin sakit. Nah, ini saya kasih rambu-rambu, jangan sampai kita itu. Nah, kalau kita mendengar berita dengan seorang, saya tidak akan mudah percaya. Saya dengar dari dua pihak dong. Kalau satu orang sih dia gampang baperan, ini saya bukan ustadz nanti baper ini. Saya harus kalau ingin lurusin barang tempeleng kanan biar lurus, kiri juga lurus begitu. Jadi kena semuanya. Nah, jika ternyata sang adik memang orang yang sangat baik, dia sudah pasrah dengan abang, usaha baik, serius, jujur dan sebagainya, maka ya jelas dong, abang itu gak akan mama itu. Dia akan menemui kesengsaraan saudaranya kok diputus ya. Hati-hati, hei hamba Allah. Dan memang ada ini godaan, ada orang itu ngomong, kenapa ya saya kalau bantu orang lain gampang, tapi bantu adik saya susah. Iya betul, memang setannya gede, tak bilang. Padahal kalau bantu adikmu lebih gede pahalanya. Memang ada perasaan begitu, ada sifat jelek itu. Jadi dia bisa loyal kepada orang lain, tapi sama adik belum tentu. Bisa jadi begitu. Maka kalau tadi yang kaya raya semacam itu nasib buruk. Jika mendengar suara ini segera bertobat. Kejar adik Anda tadi. Kalau memang adiknya yang benar, coba kejar biar hidup Anda bahagia nanti di akhirat. Ya Mbak Allah. Semoga ini dengar oleh dua belah pihak. Tapi kalau adik yang nggak benar, sadar diri dan usah cerita kemana-mana. Tapi kalau memang adiknya sudah benar, semoga abangnya nanti tobat. Kalau ternyata adik nggak benar, tobat deh, jangan cerita kemana-mana. Kita perlu dibenahi semuanya. Nah, tolonglah wahai abang yang kaya raya miliarder nanti katanya. Tapi kalau nggak peduli dengan adiknya, apalagi ternyata ada wasiat. Lu wasiat, ntar dulu wasiatnya kayak apa sih? Nah ini jangan gampang percaya wasiat-wasiatnya orang. Wasiat itu harus jelas tertulis, bunyinya begini. Makanya kalau ada seorang ibu bertanya pada saya marahi itu. Kok saya dimarahi Bu ya? Sebelum saya marahi suamimu. Nanti giliran suamimu saya marahi. Sebab jangan-jangan saya marah ke suami Anda yang salah. Kan begitu. Ya, ini harus adil begitu. Karena saya pengennya selamat. Maka kalau adik ini nggak benar, segera berbenah jadi baik. Cuman dari isyarat pertanyaan yang meledik bagi Buya, sang istri berkata, suami saya kaya. Loh, kok kaya? Katanya nyungsep. Ternyata suami saya kaya dulu. Hah? Oh, banyak warisannya. Beda saya. Kaya warisannya itu harus. Artinya Anda dengar teman Anda itu lembutkan hatinya supaya Anda jangan gampang baperan juga kalau menerima siapapun. Kalau baperan itu kadang-kadang malah justru menjadi penfitnah kita. Pengadu domba yang halus. Kita baper setiap orang cerita, kita terima. Ya Allah, saya terima. Nah, padahal kita perlu luruskan semuanya. Ada suami cerita kepada saya, Bu ya istri saya begini. Astagfirullah. Sampai saya ngenes, kok ada istri kayak begitu ya. Nemu di mana? Saya hati Bu ya itu ngomong gitu. Nemunya di tong sampah kali dinikahin. Ternyata setelah saya ketemu istri yang ngomong, ya Allah, rupanya memang suaminya suka ngomong nggak benar. Ini kadang-kadang kita salah, gampang-gampang percaya dong. Tapi apa yang kami sampaikan itu sederhana. Jika memang teman Anda yang anak bongkot tadi, ternyata dia dizolimi, dijahati, nggak benar, semoga abangnya mendengar suara kami. Akan tobat besok. Oh miliarder kok potong 100 juta untuk adik. Selamat Anda dunia akhirat. Itulah. Dan beresin urusan ini. Kalau ternyata nggak benar, suruh sadar dong. Gitu saja. Jangan-jangan adiknya ngomong panjang lebar, biasa orang biasa terjepit, bisa saja ini ngomong terus. Atau lagi ngiri, ngomong terus. Dengki, ngomong terus. Tapi semoga saudara Anda orang baik. Nah, dan juga abangnya juga baik, hanya kayaknya salah paham tadi ya? Sebab ada juga adik dengan abang tidak pernah ketemu. Karena apa? Adik tidak pernah ngomong langsung dengan abangnya, lewat orangnya senang memanfaatkan pengadu domba. Nah ini kita menemukan begitu juga. Jadi adik itu sampai nggak berani saya ngomong ke abang, terus saya lewat ini, kenapa kamu lewat? Ditanya abangnya, adik saya tidak pernah ngomong ke saya. Yang ngomong wakilnya telah salah bicarakannya. Waduh, tambah berantakan. Langsung satu poin, abang, assalamualaikum, aku adikmu, gini, jangan lewat siapapun. Kadang-kadang orang itu gak kecerdas, gak bijak, malah jadi pengadu domba. Apalagi orang gampang baperan, ini bahaya banget. Astagfirullah, jadi kamu ya Allah, jadi abang neraka jahanam. Ini bahaya juga, kita gampang baperan nanti. Tapi ya oke. Makanya kalau tanya kepada kami biasanya begitu, langsung dapat dua-duanya. Saya yang bertanya pun dapat hadiah. Karena setelah itu Anda akan jadi orang bijak. Siapapun yang, kalau ada orang ngadu kepada Anda, jangan serta-merta, tapi jangan Anda tampung. Kemudian pihak yang kedua, Anda dengar. Kalau Anda pengen jadi juru damai.
Itu seperti itu. Semoga abangnya tadi masuk surga, adiknya juga selamat masuk surga, apalagi menyampaikan termasuk juru damai yang sesungguhnya. Tapi ingat, jangan gampang baperan. Itu adalah menjadikan Anda nggak kontrol. Siapa yang dekat Anda bela, nyungsep semuanya nanti ya. Yang kita bela adalah kebenaran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.